Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min jannatin na'im. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila din, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u miftahur rahmah. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin yang mulia, para sesepuh di sepuh kita, seluruh pengurus Masjid Jami' Al-Ikhlas, dan semua yang hadir pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan semuanya memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur segala rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita rasa sama-sama dengan ukur kita Subhanahu wa Ta'ala sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kaji satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, yaitu berkaitan dengan doa ditetapkannya hati, agar hati kita ini senantiasa di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ditetapkannya hati, sehingga mudah-mudahan dengan kita membahas doa ini, kita semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa di dalam Al-Quran tentunya adalah lebih istimewa. Walaupun kita tidak pernah meninggalkan doa-doa dari hadis atau doa yang dibikin oleh ulama, namun tentunya doa di dalam Al-Quran tentunya adalah lebih istimewa. Dan Allah memang perintahkan kita untuk berdoa. Di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Surat Ghafir itu surat Al-Mu'min. Kadang-kadang saya menyebutkan surat Ghafir, ternyata nyampe di rumah dicari gak ada. Pak Sufyan katanya surat Ghafir, gak ada di Quran saya surat Ghafir. Ya, surat Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min, surat yang ke-40, surat Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min, Al-Mu'min atau Ghafir.
itu sama itu ya. Di dalam ayat yang ke-60 Allah firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Diperintah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, berfirman Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan kabulkan doa itu. Mohon kepada Allah. Maka doa ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu tidak mau berdoa kepadaku sombong mereka. Orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka nanti akan kami masukkan dalam dalam neraka jahanam dakhirin, dengan hina. Maka sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan perintah itu. Ada perintah berdoa, kita kerjakan. Dan doa, kata Rasulullah, pembuka pintu rahmat. Ad-du'a'u miftahur rahmah. Doa itu pembuka pintu rahmat. Sehingga senantiasa kita berdoa, kita menginginkan agar senantiasa ditambah rahmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita belum dapat rahmat? Kita sudah dapat rahmat, tapi ingin agar rahmat itu senantiasa ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berdoa. Maka doa tadi yang saya sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, yaitu berkaitan dengan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Berilah kami dari sisimu rahmat, dan Engkau adalah Maha Pemberi. Jadi doa ini doa di dalam Al-Quran. Kita memahami bahwa yang namanya hati itu senantiasa berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Dan kita ingin agar hati ini senantiasa berada di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati ini jauh daripada petunjuknya Allah. Apabila di dalam hidup ini hati kita itu senantiasa berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan senantiasa berada dalam kebaikan. Apabila berada dalam kebaikan, tentunya apa? Di ujung akhir kita insya Allah pasti husnul khatimah. Tapi apabila hati ini semakin hari jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh tentunya semakin tersesat. Dan apabila tersesat, untuk balik lagi ke pangkal tentunya adalah susah. Maka semakin tersesat, naudzubillah, bisa jadi di ujung akhirnya akan menjadi su'ul khatimah. Maka pentingnya doa ini, sehingga kita bahas di sini dengan tafsir, sehingga kita ini berusaha untuk membaca doa ini. Jadi hati itu senantiasa berbolak-balik, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka doa tadi dimulai dengan Rabbana. Robba, kalau disebutkan Robba ini mempunyai makna ya Tuhan gitu. Wahai, di situ sebetulnya ban itu kata harfun nida ya itu. Tapi simpan. Maka diartikan itu untuk memanggil. Kalau dibaca tapi kalau Robba arti wahai, kita akan pakai Rob, bukan Rob. Robbana. Ya Rob, hasilnya seperti itu. Maka bana la tuzigh qulubana. Rabbana. Kita memahami makna Rob. Apa itu artinya Rob? Rob itu artinya adalah yang maha mencipta, yang melindungi kami, yang mengatur kita. Itulah Rob. Banyak sekali maknanya Rob itu. Sehingga kita ketika mengucapkan Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkaulah yang melindungi kami, pelindung kami, Engkau yang maha mengatur, aturlah kami, Engkau yang maha memelihara, peliharalah kami. Itulah kata Rabb. Karena yang memiliki dunia ini Allah, yang memiliki akhirat Allah, bahkan yang berkuasa mengatur, membolak-balikkan hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kehendak, Ibu Bapak. Namun kehendak kita ini tentunya tidak akan mungkin bisa terjadi apabila tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya punya kehendak kita, punya keinginan. Maka di dalam surat Al-Insan disebutkan ayat yang ke-30, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasya'una. Silahkan ibu bapak punya kehendak. Namun ingat, kehendak kita ini akan bisa terjadi, akan terlaksana apabila sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Silahkan kalian berkehendak, tapi kehendak itu hanya akan bisa terjadi apabila sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hati kita sebetulnya di sini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati ini berbolak-balik. Hati berbolak-balik. Hati dalam bahasa Arab disebut qalbun, artinya hati. Hati disebut hati. Summiyal qalbu bil qalbi litaqallubih. Summiyal qalbu, summiya, dinamakan hati. Kenapa kok disebut dengan hati? Karena hati itu litaqallubih, berbolak-balik. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang males. Itu hati seperti itu, berbolak-balik. Maka disebut hati karena berbolak-balik tadi. Sehingga Rasulullah pun juga memberikan doa kepada kita. Ada doa itu yang sering juga dibaca itu, ya muqallibal qulub, ya, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami. Hatiku, tetapkanlah hatiku. Kalau kita bentuk jamakkan ya sabbit qulubana. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku. Ala dinik, di atas agamamu. Wa ta'atik, dan juga taat kepadamu.
doa ini. Nabi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi itu belum tetap hatinya dalam petunjuk Allah? Sudah. Tetapi juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memang doa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati senantiasa berubah-ubah. Maka agar hati ini tidak berubah-ubah, bagaimana caranya? Pakailah untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya. Tenang hatinya. Tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kenapa kok hatinya bisa menjadi tenang tadi? Yang seharusnya hati kan berbolak-balik. Disebabkan apa? Bi dzikrillah. Dengan mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena kalau hati ini tidak tenang, gelisah, maka tentunya jauh daripada kebahagiaan. Pakai hatiku untuk apa? Zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ketahuilah, jangan sampai kita nggak tahu. Kalau pengen hati tenang, kita caranya ala bidzikrillah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Maka orang-orang yang beriman tentunya berusaha agar hati ini senantiasa gak berbolak-balik, tetap di dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami di dalam kemaksiatan. Jangan condong pada kemaksiatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Karena kadang-kadang yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran, naudzubillah. Ada yang kadang-kadang hati ini ketika di pagi hari dia menjadi orang yang beriman, di sore harinya sudah lepas imannya. Wa yumsi kafiran, naudzubillah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah, ditetapkan hati ini atas petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini penting sekali. Kita pakai untuk berdoa. Entah mungkin habis sholat, atau mungkin kita ada keinginan apa, gunakan doa ini agar hati kita ini senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itulah yang punya kehendak di dalam diri kita, dan bagi Allah mudah sekali untuk merubah hati, tadi mudah sekali. Sampai disebutkan dalam hadisnya, al-qulub, hati, disebut hati, baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Disebutkan bahwa hati itu seperti di antara dua jari Allah. Kalau saya sebutkan dua jari Allah, jangan kita punya pikiran Allah itu punya jari kayak kita. Nah, maksudnya apa?
Allah itu mudah sekali untuk membolak-balikkan hati tadi. Min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini yang kita sebenarnya nggak mampu menguasai hati kita sendiri, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini tetap dalam petunjuknya. Karena kita memang nggak mampu menguasai hati kita sendiri, nggak mampu. Apalagi menguasai hati orang lain. Hati kita sendiri kita nggak mampu. Sehingga kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kehendak, yang mempunyai kuasa. Ini hadirin. Maka doa tadi berusaha kita banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan petunjuk. Apa itu makna petunjuk? Ba'da idh hadaitana. Apa itu namanya hidayah? Al-hidayah artinya hidayah itu adalah al-musilah lil ghayah. Itu namanya hidayah. Jadi yang menghantarkan sampai kepada tujuan itu namanya adalah hidayah. Al-musilah lil ghayah, menghantarkan sampai ke tujuan. Jadi kalau kita itu ibarat mau ke Bandung, oh lurus, ini Bandung nih. Belok kanan Bandung. Belok kiri lagi Bandung. Ada petunjuknya itu. Maka kalau kita akan mengikuti petunjuk tadi, ya sampailah kepada tujuan. Tapi ketika lurus ke Bandung, kita belok kiri. Nggak akan sampai itu. Makanya apa? Kita ingin agar kita senantiasa di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena petunjuk itulah yang menghantarkan kita sampai kepada tujuan. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala telah terhimpun di dalam kitab suci Al-Quran. Itulah petunjuk Allah. Dan kita sudah yakin, kita percaya, tidak pernah ragu dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya tahu, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran. La raiba fih, ayat yang kedua ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita di dalam hidup kita ini diharapkan apa? Senantiasa mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin kita sampai kepada tujuan, ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan petunjuk tadi apa? Di atas hidup kita itu ada petunjuk. Sampai diteruskan ayatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kelimanya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka ala hudam di atas petunjuk. Di sini. Maka hidup kita harus senantiasa di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau hidup kita itu senantiasa terus berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu, ini namanya orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Jangan sampai kita itu jauh daripada petunjuknya Allah. Jangan sampai. Karena apabila kita sudah jauh daripada petunjuknya Allah, mengingkari petunjuknya Allah,
bahkan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, amal kita semuanya sia-sia, Ibu Bapak. Amal kita semuanya lenyap. Jadi kalau orang sudah enggak berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, amalnya menjadi sia-sia. Ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ia langgarnya, akan jadi sia-sia itu amalnya. Maka di dalam surat Al-Maidah ada ayat yang di awal itu, ayat yang kelima. Surat Al-Maidah itu surat yang kelima, ayat yang kelima di ujungnya. Allah firmankan di ujungnya itu, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yakfur bil iman, dan barang siapa yang kufur setelah beriman, ini kufur setelah beriman, faqad habita, maka sia-sialah, sungguh sia-sialah amaluhu, amalnya. Naudzubillah. Jadi kalau sudah jauh daripada petunjuknya Allah, amalnya jadi sia-sia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti masuk golongan orang-orang yang rugi. Coba, kita sudah beramal gara-gara makan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita itu jadi sia-sia. Alhamdulillah. Apalagi kalau berbuat musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hapus juga amal kita. Kalau tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-5, berikutnya surat Al-An'am yang kaitannya dengan menyekutukan Allah, ayat yang ke-88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lahabita anhum, maka lenyaplah, hapuslah anhum dari mereka apa-apa yang mereka kerjakan. Naudzubillah. Ini bahayanya kalau kita itu tidak berada di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi sia-sia amal seseorang. Makanya doa tadi adalah penting untuk kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah atau petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami, yaitu dari sisimu, rahmat. Kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu bisa membuka pintu rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pakai kata hablana min ladunka rahmah. Kenapa pakai Allah pakai hab, pakai kata hab, bukan a'tina, bukan a'tina min ladunka rahmah, berikanlah kami dari sisimu rahmat, tapi pakai kata hablana. Kalau hab itu kan dari kata wahaba, yahubu, yahabu, hibah. Mungkin kita sering mendengar hibah. Ini sebetulnya sopan santun dalam berdoa. Ada kata hablana ini. Kita sering mengatakan hibah. Ada orang yang mengambil anak angkat. Anak angkat tuh nggak punya hak daripada harta daripada bapak yang mengangkatnya tadi. Nggak punya hak dia. Tapi bisa nggak mendapatkan harta kekayaan dari bapak angkatnya? Bisa. Melalui apa? Melalui hibah. Melalui hibah.
Sebetulnya apa? Dia nggak punya hak itu atas harta kekayaan daripada bapak angkatnya, nggak ada itu. Warisan nggak ada, nggak punya hak dia. Tapi dia bisa memperolehnya melalui apa? Melalui hibah. Nah, makanya hibah itu sebenarnya apa? Dia nggak punya hak, namun dia bisa memperolehnya. Maka di dalam lafaz doa tadi juga pakai kata hablana. Kenapa pakai hablana ini? Ini bentuk adab kita ketika berdoa kepada Allah. Yaitu dengan apa? Dengan merendah. Karena apa? Memang kita sebenarnya nggak punya hak kepada Allah. Oh, yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya hak. Walaupun itu seorang kaya, tapi di hadapan Allah jangan menyebut, ya Allah saya sudah kaya. Jangan. Ya Allah, saya ini masih butuh pertolonganmu ya Allah. Nah, walaupun kita sehat, tapi kita merasa apa? Masih butuh juga kepada Allah. Walaupun ilmu kita sudah banyak, tapi nggak pernah merasa terus kita sudah banyak ilmunya. Ya Allah, tambahkan ilmu kami ya Allah. Nah, ini namanya apa ini? Sopan santunnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk merendah serendah-rendahnya, atau menafikan diri kita. Ya Allah, saya itu nggak ada apa-apanya ya Allah, apabila dibandingkan dengan Engkau ya Allah. Nah ini, makanya pakai kata hablana. Sehingga memang manusia itu sebenarnya apa? Manusia itu sebetulnya semuanya itu fakir sebetulnya. Fakir itu apa maknanya fakir? Ada miskin, ada fakir kan? Fakir itu ada di atasnya miskin, itu fakir itu. Nggak punya apa-apa itu fakir. Sehingga di dalam surah Fatir, ada surah Fatir. Surah Fatir itu surah sebelum surah Yasin, surah Fatir ya. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-15 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara', kalian semuanya adalah fakir. Fakir itu apa? Fakir itu maknanya, alias maknanya butuh kita itu. Antumul fuqara, kalian semuanya fakir, kalian semuanya butuh kepada siapa? Ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak bisa seperti ini, sampai ke masjid seperti ini, sebetulnya apa ini? Pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak semua orang mampu itu sampai ke masjid. Apakah kalau sampai ke masjid itu pasti orang yang sehat? Enggak juga. Bisa jadi yang lebih sehat daripada kita enggak sampai ke masjid. Kita sudah sampai di masjid, sholat berjamaah, kita berzikir. Kita tambah lagi taklim seperti ini. Ini semuanya adalah pertolongan dari Allah. Kalau enggak ditolong oleh Allah Subhanahu, enggak mampu kita seperti ini. Bahkan setiap nafas kita ini, tarikan nafas kita ini sebetulnya butuh juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat, setiap detik kita itu butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya kita itu enggak mampu berbuat apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kita enggak mampu berbuat apa-apa kecuali kita itu memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah firmankan dalam surat Fatir tadi, hei sekalian manusia, kalian semuanya adalah fakir, kalian semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menjadi orang yang taat, ketaatan kita itu sebenarnya Bang, untuk diri kita sendiri. Allah itu enggak butuh taat kita, enggak butuh takwa kita.
Kalau kita untuk diri kita sendiri, bukan kalau kita menjadi orang yang bertakwa terus kemuliaannya Allah bertambah mulia, enggak juga. Tetap Allah itu maha mulia. Maka kita semuanya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah maha kaya. Bukan kaya saja, maha kaya. Jadi kalau disebutkan maha kaya, sudah enggak butuh apa-apa. Sehingga ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita itu di dalam hidup kita senantiasa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Al-ghani, al-hamid, itulah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, al-wahhab, maha pemberi. Allah itu maha pemberi. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia ini beda ya Bapak. Beda kita itu. Kalau kita bisa memberi seseorang mungkin apa? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi kalau Allah maha memberi, terus menerus Allah itu akan memberi kepada kita. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang seumpama kita punya pohon mangga itu, buahnya lebat. Mungkin ada orang terus minta mangga. Kenapa kok minta mangga? Bisa jadi istrinya lagi nyidam, lagi hamil itu. Kadang-kadang minta mangga muda. Wah, datang pasti apa? Assalamualaikum Pak, minta mangganya Pak. Oh ya silahkan ambil. Besok lagi datang lagi. Nah, pasti biasanya beda lagi itu. Tanggapan orang yang punya mangga. Kok yang ketiga datang lagi. Assalamualaikum, mau minta mangga ya? Pasti langsung ditebak aja. Itulah manusia. Tapi kalau Allah itu maha memberi. Kalau kita mau memohon kepada Allah Subhanahu, pasti akan diberi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ibu bapak, pemberian itu enggak mesti di dunia ini. Kalau kita itu diberikan oleh Allah pemberian di dunia itu kecil sifatnya dunia ini. Kul mata'ud dunya qalil, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77 itu. Katakanlah dunia itu kecil kita itu. Jadi kalau kita itu enggak diberi oleh Allah di dunia, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan yang lebih besar lagi nanti di akhirat. Karena memang ibu bapak, hidup kita itu yang sebenarnya bukan dunia. Hidup kita ini yang sebenarnya adalah akhirat. Maka akhirat itulah yang lebih istimewa daripada dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ula artinya itu yang pertama, maksudnya apa? Dan akhirat itu lebih bagus daripada permulaan, daripada dunia ini. Sehingga kalau kita berdoa, yakinlah ibu, doa kita itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberikan di dunia itu yang sedikitnya, nanti di akhirat itulah yang diberi yang lebih banyak, yang sempurna. Sehingga balasan Allah Subhanahu wa ta'ala balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna yang di mana? Yaitu ketika kita berada di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan dengan kita membahas satu doa ini, mudah-mudahan kita semangat untuk memakainya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah kita baca, mudah dihafal. Pentingnya kita berdoa. Karena kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita termasuk orang yang sombong kita. Doa kita ulang-ulang. Doa yang kita sudah hafal, kita ulang-ulang doa kita. Ya kita kalau doa di dalam sholat kan sepertinya ya itu ya. Diulang-ulang seperti itu kita berdoa. Jangan ketika sudah dibaca sekali sudah, ya udah.
habis doa saya Pak Sofyan, jangan. Doa itu diulang-ulang. Ya. Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, pakailah itu doa. Sehingga kita itu hidup kita senantiasa berada apa? Di atasnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya menginginkan Bapak Ibu semuanya, apabila kita berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita senantiasa berada dalam kebaikan. Kalau kita berada di dalam kebaikan, di akhir hayat kita pun akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Jadi enggak cukup kita juga berusaha, tapi berdoa juga, berusaha juga, berdoa juga. Senantiasa berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa hidup dalam keadaan baik dan di akhir hayat pun dalam keadaan baik. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Itu kan keinginan kita semuanya. Mohon kepadamu ya Allah, tutuplah akhir kehidupan kami dalam husnul khotimah. Dan jangan sampai engkau tutup kehidupan kami itu dalam keadaan su'ul khotimah. Maka orang yang husnul khotimah pasti orang yang senantiasa di atasnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala harus kita jadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah mudah-mudahan satu ayat ini kita bisa amalkan dalam hidup kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi ahli kebaikan, orang yang baik, karena ahlul ma'ruf fid dunya maka ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang itu apabila menjadi ahli kebaikan di dunia, nanti juga dikenalnya di akhirat dia menjadi orang ahli kebaikan. Mudah-mudahan satu ayat yang kita bahas ini ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekurangannya mohon maaf. Wallahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.